Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah karunia hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembekalan kuliah kerja mahasiswa tahun akademik 2025-2026. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI beserta Wakil Ketua yang memang hari ini banyak agenda kegiatan yang mungkin nanti akan menyusul bersama dengan kita semua. Yang terhormat Sekretaris Senat Ibu Dr. Hajah Dalina Kartikarini MSI, yang terhormat Ketua Panitia sekaligus Kepala P3M Bapak Dr. Misno MEI, yang terhormat narasumber kita sekaligus Kepala P2MI Bapak Dr. Hasan Bisri MPD, yang terhormat ada perwakilan DPL, ada Ibu Heni MPD dengan Bapak Rendra MI. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pembekalan kuliah kerja mahasiswa tahun akademik 2025-2026. Sebelum kita memulai acara, mari kita bacakan suratul Fatihah terkhusus untuk kita semua. Mudah-mudahan disehatkan badan kita, mudah-mudahan dilancarkan dalam kegiatan kuliah kerja mahasiswa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Rifki. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala, khususnya si pembaca dan umumnya kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nanda Nurul Hidayah. Indonesia tanah air
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Peringkat acara selanjutnya laporan Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan kuliah kerja mahasiswa tahun akademik 2025-2026 kepada yang terhormat Bapak Dr. Isno MEI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Shalawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang pertama yang sama-sama kita hormati bersama Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI. Kemudian Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Bagian Kepegawaian Bapak Ustadz Alex Maulana MAG, terima kasih. Kemudian juga Ibu Haja Dr. Darina Pertikarini sebagai Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kemudian seluruh dosen dan juga dosen pembimbing lapangan di KKM Kuliah Kerja Mahasiswa tahun 2026, dan tentu saja yang sangat-sangat kami banggakan, mahasiswa calon peserta KKM 2026. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, Ibu dan sekalian, teman-teman semuanya mahasiswa, bahwa ini adalah program ya atau acara pembekalan untuk kuliah kerja mahasiswa tahun 2026. Insya Allah nanti ada 2 pemateri. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hasan Bisri MPD. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya hakikat dari kuliah kerja mahasiswa. Ya. Kemudian sesi yang kedua ada Ibu Dr. Sinta dari Bapeda Litbang, sekarang menjadi Baperida, ya, yang akan membahas tentang bagaimana kontribusi dari perguruan tinggi terhadap masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bogor. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, sampai pagi hari tadi yang terdaftar sebagai calon, ya sekarang sudah jadi ya kalau pembukaannya, ada 145 mahasiswa, ya alhamdulillah, dengan target insya Allah hari ini ada daftar sekitar 5-10 orang, jadi targetnya itu adalah 150 mahasiswa yang akan mengikuti program kuliah kerja mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Teman-teman semuanya, kita pahami bahwa kuliah kerja mahasiswa itu adalah bagian dari mata kuliah pembelajaran, ya, sehingga kemudian sejatinya KKM itu adalah melatih mahasiswa untuk mampu berinteraksi dan meningkatkan social advancement, meningkatkan kecerdasan sosial. Alhamdulillah sudah semester 1 sampai semester 7,5, ya. Semester 7,5 ini atau semester 6 ya, 6,5 atau 5,5 malah ya. Nah, artinya sudah banyak sekali ilmu yang didapatkan dari para dosen di STI Sirajul Falah ini. Tinggal al ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu kalau tanpa adanya amal itu seperti apa? Seperti pohon ya yang tidak memiliki buah. Nah, buahnya adalah amal dan juga pengabdian masyarakat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, teman-teman
semuanya, sekali lagi KKM ini adalah latihan sehingga nanti kalau dalam prosesnya dari awal sampai akhir mungkin bisa ketemu dengan orang-orang baru, baik itu internal yang ada sesama mahasiswa, mungkin bisa menjadi saking baiknya menjadi bestian, ya teman dekat, tapi tidak jarang juga ketemu dengan orang-orang yang nyebelin, ngeselin, ya bahkan mungkin jadi apa ya istilahnya itu menjadi cobaan iman. Nah ya, jadi jangan khawatir, KKM itu adalah proses untuk belajar meningkatkan kecerdasan sosial kita. Ya, ketemu tadi dengan orang yang baik tadi internal, nanti ketika turun ke desa juga, ya akan bertemu dengan orang yang masya Allah luar biasa sekali, baik sekali, seperti saudara. Tapi ada juga ketemu orang yang cuek, bahkan ada orang yang sudah pesimis duluan, ngapain sih ini KKM karolot kia, kenalnya. Gitu ya. Jangan khawatir, ingat umur itu adalah sekadar angka. Yang penting semangatnya seperti Kang Haji Ade ini luar biasa sekali. Ya, teman-teman semuanya, terutama yang di ujung sana, kelihatan ya? Gimana di ujung? Semangat semuanya ya. Oke, jadi KKM ini adalah proses, sehingga nikmati prosesnya, kemudian juga jalani. Nanti akan ada dosen pembimbing lapangan yang insya Allah sudah di-share ya oleh Pak Dr. Nur Hasan. Itu adalah kelompoknya dengan dosen pembimbing lapangan, sehingga setelah itu kemudian konsultasi ya dengan dosen pembimbing lapangan. Setelah itu nanti kalau ada masalah lagi harus melapor juga ke kami sebagai panitia. Ya jangan sampai seperti tahun kemarin sudah berjalan 1 tahun, sudah ujian komprehensif, baru mahasiswi itu nangis-nangis di depan saya. Katanya waktu pas KKM, pas naik motor tiba-tiba didorong sama temannya masuk ke got. Iya, sampai nangis-nangis gitu ya. Oh baru sekarang, dari kemarin kemana aja gitu ya. Nah termasuk juga yang paling penting, pembekalan yang paling penting di KKM ini adalah kuatkan iman dan takwa. Jangan sampai ya KKM itu menjadi ajang tembak-menembak gitu ya. Atau mungkin ada yang nelikung seperti tahun sebelumnya. Ya sampai-sampai dia bilang begini, Pak, saya itu kapok ikut KKM. Kenapa? KKM itu awalnya saya itu bahagia sekali, semangat sekali biar bisa nembak seseorang. Tapi ketika sudah di lapangan ternyata malah duluan ditembak orang lain. Ini yang masih muda-muda gitu ya. Jadi itu sampai nangis-nangis di masa laki-laki padahal itu ya. Nah itu mungkin bagian dari rona KKM ya. Nah jadi jangan khawatir, KKM itu sangat menyenangkan. KKM is fun ya, menyenangkan, dan kita bisa berkontribusi, ketemu dengan orang baru, punya program baru. Nanti kita akan di akhir nanti akan ada diskusi, kita habiskan semuanya, curhatnya, masalahnya, jangan sampai ada yang dipendam ya, jangan sampai ada yang dipendam. Pokoknya hari ini harus tuntas masalahnya apa, sampai pelaksanaan sholat di tanggal 3 Mei sampai 11 Juni 2026 itu bisa dilaksanakan KKM-nya. Jadi setelah nanti ada pemateri 2, setelah itu ada diskusi tanya jawab. Setelah selesai silakan berkoordinasi dengan DPL-nya untuk bisa memulai sebuah program. Program utama yang menjadi amanah dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor ini adalah kita akan melakukan sensus untuk tingkat keberlanjutan pendidikan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan diberikan satu kuesioner yang akan digunakan untuk sensus di masyarakat di desanya masing-masing. Itu menjadi program utama. Ya, program berikutnya adalah apa? Yang namanya KKM itu adalah sesuai dengan apa? Kebutuhan dari masyarakat desanya. Makanya kalau merujuk kepada metode dalam pengabdian atau PKM, nanti Pak Dr. Hasan bisa akan menjelaskan, itu ada namanya model ABCD atau model action research atau participatory research. Artinya apa? Nanti minggu pertama datang, atau mungkin setelah ini ya, bisa besok, bisa terusnya, itu bisa survei awal.
silaturahmi ke kepala desa. Biasanya kadang kepala desa itu agak sibuk ya, tergantung juga nanti ke sekdesnya. Kalau tidak ke sekdesnya ya ke divisi-divisi lain yang memang bisa menerima. Nanti kita akan bagikan juga untuk surat dari izin dari Bakes Bangpolnya, nanti satu kelompok satu ya, kemudian nanti akan diberikan ke desa. Jadi kita itu tidak ilegal, kita itu legal, ada izin dari Bakes Bangpol, dari Kecamatan Sukaraja untuk mengadakan KKM. Ya, nah kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan bahwa KKM ini mudah-mudahan juga menjadi kontribusi kita bagi masyarakat, khususnya Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Nanti kita juga akan nitip beberapa program dari STAI Sirojul Falah ini. Misalnya kita sudah masuk ke dalam perguruan tinggi yang mengadakan program Sasar Desa, 1 sarjana 1 desa. Ya, tapi insya Allah bisa 2 sarjana 1 desa. Ya, jadi bukan sasar desa tapi dusar desa. Ya, 2 sarjana 1 desa. Ini menjadi program selain kita tahu Sirojul Falah ini dulu tuh masih banyak sekali beasiswa, bantuan dan sebagainya. Ini nanti mohon juga untuk disosialisasikan di masyarakat, khususnya dari mulai Cirebon Barat sampai ke Gunung Gelis. Ya, amazing sekali dari KKM ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya itu bisa menikmatinya, menjadikan ini seumur hidup 1 kali. Ya, kalau kuliah S1 lagi jarang yang ikut KKM lagi. Jadi tolong dimanfaatkan, dimaksimalkan. KKM adalah upaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Kecamatan Sukaraja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa tahun akademik 2025-2026. Selanjutnya pembekalan kuliah kerja mahasiswa STAI Sirojul Falah Bogor tahun akademik 2025-2026 yang akan dibuka oleh Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian kepada yang terhormat Bapak Alex Maulana MAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati mantan rektor STAI Sirojul Falah sekaligus sebagai sekretaris Senat STAI Sirojul Falah, Ibu Dr. Haja Darlina Kartikarini MSI, alhamdulillah telah berkenan hadir, dan saya lihat beliau juga sudah beberapa tahun ini aktif sebagai DPL juga ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Dr. Wisno SPD, SHI, MHI, MEI dan seterusnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan selaku Sekretaris Panitia KKM, juga Bapak Dr. Hasan Bisri selaku DPL, juga selaku pengurus, dan seluruh staf serta pengurusan STAI Sirojul Falah yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi peserta KKM
tahun akademik 2025-2026. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada hari ini atas izinnya kita bersama diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke kampus yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita semua dijadikan wasilah, diberikan keberkahan untuk kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita limpahkan kehadirat baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriyah, tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu bapak dosen beserta seluruh peserta KKN yang saya hormati, pertama saya menyampaikan salam dari Bapak Ketua yang pada saat ini mohon maaf tidak dapat menghadiri kegiatan pembukaan dan pembekalan KKN karena ada satu agenda yang sangat-sangat urgent dan tidak bisa ditinggal. Maka seharusnya juga sambutan ini disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Pak Dr. Edi. Namun beliau juga saat ini sedang berada di luar dan tidak bisa untuk menghadiri kegiatan pembukaan. Maka saya mewakili atas nama kepanjangan lisan dari Pak Ketua mengucapkan selamat menempuh proses KKN dari mula pembekalan, bimbingan dengan DPL sampai dengan nanti pelepasan dan pelaksanaan sampai dengan penutupan dan pelaporan. Rangkaiannya sangat banyak. Para peserta KKN yang saya hormati, KKN ini bukan hanya sekedar mata kuliah yang mana tercantum dalam transkrip akademik itu sebanyak 4 SKS. Tapi KKN juga merupakan bagian daripada wujud tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Disinilah kita dipanggil untuk mendengar, kemudian merasakan, melihat, bahkan meraba denyut nadi masyarakat. Kalau sekarang kira-kira yang sedang ramai sekali di masyarakat itu apa? Program MBG, motor barunya itu, Masya Allah. Ya. Maka hadirnya kita di sini adalah bagian daripada bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Maka ada beberapa pesan yang dalam kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan. Pertama adalah ketika nanti kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek pengabdian kita, pesan yang pertama adalah mohon untuk bisa menjaga adab dan etika. Karena inilah yang menjadi cerminan dari entitas dan identitas kampus kita, sehingga masyarakat akan menilai. Tolong dijaga kearifan lokal yang ada, hormati adat istiadat serta norma yang berlaku. Kita sudah mendengar sebuah istilah di mana bumi dipijak, maka disitulah langit di apa? Nah, artinya apa? Kita menghormati kebiasaan, adat istiadat, ya, kearifan lokal yang ada di tempat di mana kita mengabdikan diri. Selain yang ini untuk KKN ini 6 bulan ya? 6 bulan atau 40 hari? 40 hari, ibarat Nabi Musa di Gunung Tursina ya.
mendapatkan kitab taubat kembali. Masya Allah. Nanti pulang-pulang jangan jadi nabi ya. 40 hari. Kalau sebelumnya 30 hari. Ya, ada juga yang 1 semester, ya kurang lebih ada juga 4 semester. Itu yang pertama. Yang kedua, pesannya adalah tolong dengarkan dulu sebelum bertindak. Ini penting. Jangan mendengar masalah tiba-tiba marah padahal ya nanti malu sendiri. Nah, ini juga sangat penting sehingga kita datang ke lingkungan masyarakat itu jangan membawa mental menggurui. Ini bahaya. Kalau kita puntennya, walaupun misalnya di sini banyak juga saya lihat sudah sepuh, sudah senior ya, sudah ya di masyarakat berkecimpung, tapi mungkin itu bukan masyarakat kita, berbeda ya. Maka tidak boleh kita datang untuk menggurui. Mental itu diupayakan diredam dulu, ya. Di mana kita tahu di lingkungan nanti sama-sama dengan satu kelompok atau dengan kelompok yang lainnya, kita akan mengetahui karakter dari individu masing-masing. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, jika engkau ingin tahu kepribadian seseorang, maka cukuplah kamu jalan dengannya selama 1 hari 1 malam. 24 jam aja bersama dia, udah ketahuan tuh. Tidurnya suka ngorok gitu, atau makannya agak-agak rakus. Ada yang suka makan saja, masak gak mau. Karena nanti di kos-kosan atau di basecamp itu begitu ya. Akan terlihat di setiap kebiasaan dan individu masing-masing. Karena kata Rasul, kalau kita ingin mengenal karakter seseorang, cobalah jalan bersamanya 24 jam. Nah, di sini nanti setiap kelompok pasti ada ketuanya yang akan berkoordinasi dengan DPR. Yang terakhir, pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah janganlah atau tinggalkanlah jejak yang bernuansa kebaikan. Sehingga apa yang sudah kita lakukan selama 40 hari 40 malam dengan program-program yang ada ini meninggalkan jejak asar yang baik. Tidak hanya meninggalkan pelang bahkan gapura, tapi program-program yang sudah dijalankan menjadi sebuah kesinambungan agar ketika kita pulang, ketika kita berpamitan dengan masyarakat merasa kehilangan. Karena keberhasilan dari sebuah program KKM itu adalah program yang sudah ada dapat dilaksanakan dan berkesinambungan serta terasa oleh masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pembekalan dan pembukaan KKM tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih dan mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Fala Bogor yang diwakili oleh Wakil Ketua 2 Bapak Alex Maulana MAG. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhirlah acara pembukaan pembekalan kuliah kerja mahasiswa tahun akademik 2025-2026. Oleh karena itu, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita ke pembekalan, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk berdiri. Bapak dan Ibu hadirin, Bapak Ibu dosen mohon untuk di depan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan berdiri.
Jade. Depan. Ingin Pak Jade. Kelihatan ya, semuanya nanti buat videonya ini ya. Kayak Pak Jade nih masih dia nanti. Bapak pindah kantor, Pak. Pindah Pak. Pakai gila tembak. Satu lagi kita buat video ya, mau ngomong nggak? KKM STI Suratul Falah ya. Sorry Pak, saya ngomong aja lah, ngomong. Hitung 1, 2, 3 ya. Kuliah Kerja Mahasiswa STI Sirojul Falah Bogor. Di belakang berdiri. Ayo berdiri. Itu yang belakang berdiri. Berdiri. Berdiri biar kelihatan semuanya. Ya. Oke, stop. 1, 2, 3. Kuliah Kerja Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Kepada panitia dipersiapkan materi pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasan Bisri MPD terkait dengan kuesioner. Nanti akan dibekali kuesioner untuk kuliah kerja mahasiswa. Bapak Ibu dosen dipersilakan untuk ke tempat istirahat terlebih dahulu. Ya, silakan. Pak Bisri dulu. Ya. Silakan Bapak Ibu dosen bisa meninggalkan lokasi kegiatan. Nanti masing-masing silahkan menghubungi DPR-nya ya. Ada Bu Dr. Haja Darlina Kartikarini yang Pasir Jambu ya. Pasir Jambu nanti bisa ke Bu Dr. Haja Darlina. Pasir Laja bisa ke Bu Heni tadi ya. Pasir-pasir semua itu ya. Gimana Mas semuanya? Lemes banget ini, belum sarapan apa? Belum sarapan. Tadi pagi-pagi saya teringat sebuah kata-kata dari Pak Rohman Syah MPD, utamakan sarapan daripada harapan. Keren. Baik, pemateri pertama kita pada pagi hari ini sudah ada di tengah kita semua. Pak Rohman, materinya minta di-share. Pemateri pertama kita adalah Bapak Dr. Hasan Bisri MPD selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal STAI Sirojul Falah Bogor yang akan memaparkan terkait dengan rencana kegiatan kuliah kerja mahasiswa selama 40 hari, apa saja yang harus dilakukan. Ada program terbaru yang diluncurkan oleh kampus yaitu survei ya Pak. Survei pendataan terkait dengan pendidikan di Kecamatan Sukaraja yang insya Allah nanti rekan-rekan akan melaksanakan selama 40 hari. Pak Rohman sudah siap?
Oke, kepada Pak Dr. Hasan Bisri MPD kami persilakan. Katanya moderatornya Pak Rohan. Kemarin minta moderator. Iya, langsung aja lah, nggak apa-apa lah. Supaya ada honornya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus berdiri di depan Pak Haji, Ade, di depan para kiai, dan juga mana Buya. Buya sahabat Iran. Sehat. Beliau dari umroh kemarin. Doakan saya tidak. Kasih nilai dia kalau mendoakan. Baik, ini semuanya kumpul dari A1, A2, kemudian kelas 6B, kelas 6C. C-nya sekarang udah C saja ya? Karena C1, C2 kan digabung ya? C, kalau kelasnya ini bosnya ada di depan. Ya, kalau sama Pak Haji ada takut karena dia mainnya besi. Takut jelas. Berapa senior kita ya, Pak kenal nggak? Ini yang masih muda-muda aja udah punya cucu Pak Nasar. Paham baru. Paham punya cucu ya? Oh belum. Pasti saya sudah punya ya. Baik, saya tidak akan menjelaskan soal etik ya di dalam pelaksanaan. Saya sebenarnya menyebutnya KKN karena saya mendapatkan KKN baru di sini. Jadi saya biasanya KKN itu ya kerja nyata, bukan korupsi isu. Tetap saya menggunakan istilah KKN. Kalau di sini, kalau di luar KKN. Jadi saya akan coba untuk mengaitkan ya perspektif lain pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk program KKN. Jadi PKN itu bisa saja yang melaksanakan dosen, ya dosen yang melibatkan mahasiswa atau mahasiswa dengan melibatkan dosen. Jadi konteks sekarang itu adalah PKN program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melibatkan dosen. Kalangan dosen pun sekarang sedang menyusun proposal untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang merencanakan, yang melaksanakan dosen dengan melibatkan mahasiswa. Nanti mungkin akan diajak ya sebagian mahasiswa yang terlibat di misalnya PKN oleh Bu Heni, PKN oleh Pak Dr. Wisno, atau misalnya Pak Sofian. Ya. Nah kalau sekarang karena ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian studi ya, salah satu mata kuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa di program S1 PAI. Nanti tahun ke depan berarti akan melibatkan mahasiswa dari program ekonomi syariah, ya kan? Kemudian HKI, kemudian juga PIAU, ya, atau juga nanti IIT. Kalau memang itu sudah ada mahasiswa. Tapi tahun ini KKN di studi malah hanya dilakukan oleh satu program studi. Jadi PAI saja. Jadi sangat homogen. Sangat halo. Pakai suara. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk tahun sekarang kita sangat homogen yang terkait dengan latar belakang mahasiswa. Yakni dari satu program studi. Jadi tidak melibatkan prodi lain sehingga nanti tentunya pemahaman terkait dengan permasalahan di masyarakat akan sangat homogen. Tetapi dengan latar belakang ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah bekerja, ya kan? Ada mahasiswa murni yang hanya kuliah, ya kan? Ada juga mahasiswa yang
dapat beasiswa dan sebagainya, itu merupakan nanti pengayah di dalam bagaimana menyusun program atau juga melaksanakan program KKM. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan ya perspektif KKM atau PKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam konteks riset. Saya menggunakan istilahnya adalah, ini sebetulnya sudah dipakai di Kemenak. Setiap PKM itu harus berbasis kepada action research, penelitian tindakan, atau action research atau juga penelitian tindakan yang bisa saja melibatkan masyarakat yang disebut dengan PAR, participatory action research, atau juga nanti ada yang melibatkan komunitas ya. Nah, ini sebetulnya memang berbeda dengan riset-riset yang sifatnya dasar ya, penelitian dasar terapan atau juga penelitian pengembangan. Salah satu karakteristik ya yang perlu dipahami di dalam PAR itu adalah apa tujuan dari action research yang melibatkan masyarakat, ini menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau misalnya di desa ya, taruhlah sekarang di Kecamatan Sukaraja, nanti di Kecamatan Sukaraja itu ada beberapa desa, kurang tahu sih ada berapa, 11 Pak ya? 13 desa ya. Nah, tentunya nanti setiap desa akan memiliki permasalahan yang berbeda. Mana yang sangat urgen, yang penting, mendesak untuk dipecahkan. Biasanya nanti ada di sektor ekonomi, kemudian ada di sektor pendidikan ya, atau juga di bidang atau aspek sosial yang lain. Kalau karena ini rata-rata semuanya di bidang pendidikan, tentunya akan lebih fokus ya, lebih banyak kepada masalah pendidikan. Kalaupun nanti dari panitia membebankan program, tadi misalnya disampaikan berharap setiap kelompok itu bisa, saya tidak mengikuti istilah sensus ya, sangat berat kalau melakukan sensus. Sensus itu kan akan mengambil keseluruhan data dari populasi yang ada. Tapi saya sebutkan survei saja. Jadi kalau nanti dibebankan ya, survei kesiapan masyarakat mengikuti pendidikan lanjutan, ini merupakan program yang saya kira akan mendukung eksistensi Siratul Falah di samping program-program yang lain. Contoh misalnya yang biasa muncul itu adalah program di bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Sekalipun misalnya mahasiswa itu tidak punya pengalaman di bidang ekonomi, ya, paling tidak nanti bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan, ya, atau juga melibatkan pelaku ekonomi, termasuk misalnya di bidang kesehatan. Kalau kampusnya punya jurusan perawat, punya jurusan kedokteran, maka bisa melibatkan mahasiswa kedokteran atau juga keperawatan. Tapi karena kita hanya PAI, kita bisa melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Misalnya dari mana? Dari puskesmas. Kalau kita ingin misalnya mengembangkan program pada di bidang kesehatan. Saya pernah misalnya di Cigombong itu program stunting. Stunting itu kan untuk mengatasi gizi buruk. Jurusan saya tidak ada, kampus saya tidak ada. Misalnya program ada gizi kan biasanya ya, program gizi. Tetapi kita bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan misalnya bidang desa, atau juga misalnya dokter dari puskesmas. Jadi nanti kita berharap ya temuan-temuan permasalahan ya bisa kita pilah mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Tolong jangan jujur saja, bos. Soalnya dia terlalu bengong kalau dengan saya. Lanjut ya. Jadi ini beberapa penjelasan ya yang terkait dengan kuliah kerja nyata berbasis participatory action research. Jadi konsep dari PAR itu adalah riset berbasis pada tindakan. Kita tidak akan bisa mengambil data ya,
saya seringkali menyebutkan di dalam eksperimen itu kita tidak akan bisa menemukan data kalau tidak melakukan treatment. Tapi dalam konteks action research maka kita harus bisa menyelesaikan permasalahan, bisa menemukan permasalahan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nanti ada langkah-langkah yang akan saya sampaikan ya terkait dengan kegiatan KKN. Tadi misalnya sampaikan oleh Pak Dr. Misno, ya ada satu fase tahap yang harus dilakukan misalnya observasi awal. Nah ini bagian daripada memahami peta masyarakat, ya, kondisi ekonominya, kondisi pendidikannya, kondisi sosial ekonomi, bahkan ada di sana misalnya kita bisa memetakan berapa yang mendapatkan program PKH, keluarga harapannya, program keluarga harapan palsu. Kemudian juga misalnya yang mendapatkan program Indonesia Pintar. Berapa banyak misalnya anak yang sekolah mendapatkan program Indonesia Pintar, mendapatkan misalnya KIP kuliah. Itu nanti bisa kita memetakan kondisi sosial ekonomi. Bahkan misalnya berapa yang mendapatkan bantuan iuran, apa BIP itu yang kemarin disebut ya, bantuan iuran apa pakai BIP, bantuan iuran pembayaran BPJS, BIP. Berapa banyak yang mendapatkan BIP di lingkungan itu, sehingga kita bisa memetakan kondisi ekonomi. Kemudian potensi misalnya kalau kita lihat ada ruko ya, rumah, toko, kemudian juga ada bengkel, itu bagian daripada potensi ekonomi. Nah, jadi kembali ya. Jadi AKM kita itu akan didasarkan kepada participatory action research. Ya, ini kita dituntut ya menemukan problem yang ada di desa. Kalau nanti barangkali Pak Kepala Desa itu akan mengarahkan mungkin hanya satu RW, ya tempatnya di satu RW, satu kelompok, satu RW. Kalau misalnya diarahkan pada satu desa itu sangat luas. Bahkan akan lebih sempit lagi RW-nya di RTA misalnya, sehingga sangat sempit. Karena sangat tergantung kepada kondisi masyarakat yang ada di sana. Kalau misalnya ditempatkan satu RT ya syukurlah, berarti harus bisa memaksimalkan apa yang ada di RT yang bersangkutan. Tetapi tetap data yang harus diperoleh adalah misalnya kondisi demografis pada tingkat kelurahan atau tingkat desa. Itu yang nanti diharapkan bisa mendapatkan data. Tetapi program-program itu bisa saja nanti hanya pada fokus pada satu RT atau satu RW. Makin sempit ya yang diarahkan oleh kepala desa akan semakin baik. Berarti bagaimana program yang dibuat oleh mahasiswa ya oleh kelompok KKN itu akan lebih bermanfaat. Lanjut Pak, ya ini gambaran secara teoretik saja ya untuk bisa membedakan action research dengan penelitian yang lain. Yang kita pelajari di kampus itu kan umumnya sebetulnya kalau dunia pendidikan itu memang harus belajar action research kalau atau penelitian tindakan kelas. Setiap guru pasti akan melakukan riset-riset yang berkaitan dengan fungsinya dia sebagai tenaga pengajar, maka dia melakukan penelitian tindakan kelas. Skripsi ya umumnya itu merupakan penelitian, bisa saja penelitian dasar, penelitian terapan maupun penelitian pengembangan. Kalau nanti ada fokusnya pada pengembangan model pembelajaran, maka dia masuk kepada wilayah pengembangan. Kalau misalnya masih pada levelnya, kalau bahasa tingkat keterserapan teknologi TKT-nya 1, 2, 3 ya atau 4, maka bisa masuk pada penelitian yang dasar. Ini gambaran sederhana saja ya, bahwa yang akan dilakukan di dalam PAR itu adalah problem solving, pemecahan masalah. Ini yang harus diingat. Jadi bukan membawa masalah ya, tapi harus bisa menyelesaikan masalah. Tadi misalnya Pak Wakil Ketua 2 mengingatkan ya, jangan sampai anggota dari kelompok KKN itu meninggalkan masalah di desa, di RW atau di RT yang tempat pelaksanaan KKN. Bisa berkaitan dengan masalah perilaku, ya, bisa berkaitan dengan masalah etika, bisa berkaitan dengan masalah yang lain.
Nah ini yang apa namanya perlu dipahami. Lanjut Pak Amin. Ya, ini di antara karakteristik PAR. Ya. Jadi PAR itu merupakan salah satu jenis riset didasarkan pada pragmatisme. Pragmatisme itu beda dengan positivisme, beda dengan interpretatif. Itu kalau interpretatif untuk kualitatif, ya kan? Positivisme untuk kuantitatif, tapi kalau pragmatisme itu adalah untuk action research. Apa ukurannya? Keberhasilan dari PAR itu adalah, atau action research adalah bagaimana kita pelaku riset itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam riset itu sendiri. Jadi ukurannya adalah berhasil atau tidak. Nah, PAR itu sifatnya berkelanjutan. Ini yang seringkali saya sampaikan ke Pak Dr. Misto. Kalau bagusnya memang tempat KKM itu adalah juga melihat kembali tempat-tempat yang kemarin itu dilakukan KKM. Misalnya tahun 2024, 2025 di daerah mana, di desa mana yang pernah dilakukan suatu program, ya kemudian kita bisa melanjutkan program tersebut sehingga nanti tujuannya bisa tercapai. Misalnya pengembangan ekonomi untuk masyarakat, ya pengusaha UMKM itu unit apa UMKM kepanjangannya? Unit usaha mikro ya, mikro kecil dan menengah. Nah ini kalau misalnya pernah dilakukan sebuah pemberdayaan dari UMKM ya, kemudian bisa dilanjutkan tahun ini, maka itu sifatnya berkelanjutan. Contoh misalnya program stunting misalnya, tahun kemarin seperti apa capaiannya, kemudian kita bisa melanjutkan program tersebut. Nah ini ciri dari atau karakteristik PAR. Ya, kalau kita menggunakan KKM ini dalam aplikasinya PAR. Jadi continue dan berkesinambungan. Nah, tentunya karena ini berbeda tempat ya. Kalau kemarin kan mungkin ada Sukaraja dan apa Pak Dr. Misto kemarin Kabupaten Madang ya. 2 kecamatan. Berarti masih ada yang sekarang ya, yang di Sukaraja. Ada pengulangan 3 kali, betul-betul. Nah ini nanti bisa saja ya data-data yang kemarin itu bisa dicari, seperti apa capaiannya sehingga nanti program itu bisa dilanjutkan. Kalau memang itu sangat relevan. Ada sesi diskusi tanya jawab. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak Amin. Nah selain PAR sebetulnya ada ya metode yang bisa dipakai untuk bisa menjelaskan program pengabdian kepada masyarakat. Saya sebut misalnya ada tadi di atas bukan satu lagi di atas tadi. Nah ini metode. Nah misalnya ini yang sering kali harus dihindari adalah aset yang ini ya aset based community development, pengembangan aset itu bisa saja surplus. Seringkali di dalam kegiatan KKM itu diantaranya berpartisipasi untuk memperbaiki kondisi surplus. Nah ini yang sebetulnya kalau dalam perspektif saya, kalau mahasiswa terlibat di dalam perbaikan surplus, pengembangan surplus, maka akan membutuhkan dana yang sangat besar. Ya. Ini kalau dia dari kantong mahasiswa tidak memungkinkan, ya kan? Karena itu maka harus bisa dihindari. Ya, sejauh mungkin agar tidak terlibat di dalam misalnya perbaikan apakah jalan, apakah misalnya perbaikan perpustakaan ya, itu harus dihindari. Tapi kalau misalnya bisa berkontribusi, maka harus bisa mengambil peran yang sangat minimalis. Misalnya kalau dalam hal manajemennya yang diperbaiki, maka bisa kontribusi pada manajemen. Nah ini misalnya bagaimana mengatur agar inventarisasi barang bisa dilakukan ya, itu bisa dikerjakan sebagai program KKM. Ini yang ini. Kemudian juga pelayanan ya, ini ada service learning. Bagaimana secara umum kita bisa menemukan program-program yang bisa diberikan kepada anak. Setiap kelompok ada misalnya bimbingan ikro yang saya temukan ya, bimbingan ikro, kemudian juga bimbingan belajar. Itu yang seringkali muncul di dalam program KKM mahasiswa. Nah ini sebetulnya bukan berbasis partisipatori,
Kalau kita melihat, tetapi itu merupakan service learningnya. Tapi yang diharapkan dalam PAR itu adalah kita bisa memberdayakan dan mengembangkan masyarakat supaya bisa mandiri. Contoh misalnya, kalau kita fokus kepada bagaimana berkontribusi dalam mengembangkan lembaga pendidikan di tingkat RW misalnya, kalau ada misalnya PKBM, kalau ada PKBM, maka kita bisa melihat apa yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKBM, apakah manajerialnya, apakah misalnya keterbatasan administrasinya, ya. Maka kita bisa memberikan misalnya pelatihan, bisa memberikan asistensi atau pendampingan. Supaya apa? Supaya nanti bisa dia berdaya. Setelah kegiatan KKN selesai, pusat kegiatan belajar masyarakat bisa mandiri, melaksanakan program-program sesuai dengan misalnya standar. Nah ini yang tentunya ya prinsip di dalam PKM ya ini yang disebut dengan pengembangan dan pemberdayaan. Lanjut Pak Omen. Terus saya berapa menit Pak Dr. Misto? Karena ada Boleh 10 menit parah ini. Nah ini gambaran umum ya. Jadi kayak saya sebutkan tadi bahwa PAR ini memang bersifat kelanjutan. Jadi kalau istilah di extension itu kan dia menggunakan siklus. Kalau memang ada problem yang belum tercapai, maka bisa melakukan planning, bagaimana membuat rencana-rencana baru untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul. Ini nanti bagian dari yang mesti dipahami. Nah ini ada yang ini Oke, yang ini tahapan KKN berdasarkan proses PAR ya. Yang pertama ini yang hari ini dilakukan ya pra-KKN, pembekalan. Nanti saya berharap ini ada latihan mengisi kuesioner ya, enumerator. Enumerator bertugas untuk mendapatkan data. Ini perlu memahami kuesionernya ya, dan bagaimana cara mengisinya. Nanti bisa online ya, yang itu ya, Oke. Kemudian yang kedua studi awal. Jadi nanti ya ada fase untuk observasi. Observasi itu bisa ya menemui beberapa responden kunci, terutama misalnya kepala desa, ya kan, atau juga ketua RW, ya, atau juga ketua RT. Kalau misalnya nanti diharapkan pada RW tertentu, maka bisa mencari ya ketua RW yang bersangkutan. Tapi ada dua kuesioner yang penting. Ya, nanti pada kuesioner level desa, ya, kemudian nanti ada kuesioner pada level RW atau RT. Yang ketiga yang digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Jadi itu tiga kuesioner yang nanti akan dibebankan kepada kelompok. Di awal, kemudian pada di awal itu setelah ada observasi, ingat observasi itu bisa mendapatkan banyak data ya. Tadi yang saya sebutkan bisa mendapatkan data potensi desa. Kalau saya sebutkan tadi ya ada problem-problem, kemudian potensinya seperti apa? Tadi misalnya potensi ekonomi. Berapa banyak misalnya kalau ada bengkel, berapa banyak ada yang toko kelontong, ya kan? Berapa banyak misalnya ada UMKM, berapa banyak ada misalnya rumah produksi. Kalau Pak Haji Ade kan dia punya rumah produksi, kemudian punya bengkel ya kan, lengkap ya, workshopnya punya gitu. Yang belum punya mungkin bengkel manusia ya Pak Haji. Apa punya? Oh punya ya, Majlis Taklim itu bengkel manusia. Majlis Taklim lengkap ya. Jadi membuat program aksi. Ya, itu harus disampaikan ya, program itu dikonsultasikan kepada DPR dan juga yang saya sebutkan harus dilibatkan juga sebetulnya adalah pihak desa atau pihak RW. Programnya seperti apa harus diketahui oleh mereka. Itu yang disebut dengan partisipatori. Partisipatori sejak merencanakan program, melaksanakan program sampai pada evaluasi. Tadi aksi ya. Kemudian tahap aksi atau tahap implementasi program. Ini pengertiannya adalah bahwa program itu harus juga dilakukan oleh mahasiswa sekaligus melibatkan
respondennya atau melibatkan masyarakatnya. Contoh yang namanya pemberdayaan ekonomi dalam hal misalnya marketing digital. Misalnya kalau masyarakat punya produk, ya kan, tetapi dia kan tidak ada yang tidak punya kemampuan di dalam penggunaan fasilitas teknologi ya, untuk misalnya masuk ke Shopee, ya kan, atau misalnya TikTok dan seterusnya, maka Anda bisa memberikan pemberdayaan di dalam marketing digital. Nah, nanti itu terkait dengan aksi-aksi yang bisa dilakukan kepada masyarakat. Jadi dalam bentuk pemberdayaan, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pendampingan, dalam bentuk yang lainnya. Yang prinsipnya adalah bagaimana agar masyarakat itu bisa berdaya. Terakhir yakni pada tahap evaluasi. Ini yang penting nanti hanya terkait dengan luarannya. Silakan Pak Om. Di terakhir luaran. Ini nanti bisa dibuat per minggu ya. Saya buat 8 minggu. 40 hari itu kan sebetulnya berarti 1 bulan 10 hari. 6 sekitar 7 mingguan. Tapi saya buat 8 minggu. Lanjut Pak Om. Ini nanti gampang ya. Nanti terakhir. Luaran. Naik. Ini yang diharapkan oleh Pak Dr. Wisno ya di panitia. Nanti dengan bantuan DPR ya diharapkan bisa menghasilkan artikel KKN. Artikel itu KKN bisa menghasilkan banyak artikel. Saya pernah membimbing itu 4 artikel ya, yang harusnya tuntutannya dipublish di jurnal. Apakah Sinta 6, Sinta 5 gitu, atau memang tidak teraplikasi, silakan. Yang penting bisa punya artikel berbasis pada kegiatan KKN. Kemudian laporan, sistematika yang nanti ditentukan oleh panitia. Kemudian kalau ada produk bisa di KHKI, hak kekayaan intelektual. Misalnya nanti ada menu khusus ya Pak Rendra ya, bagaimana daun ubi ya. Daun ubi yang rasanya rasa rendang. Pernah apa aja ada? Ada kan ya? Iya. Daun ubi yang rasanya rasa rendang. Minumnya aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya kan? Banyak kan yang penting itu kalau seandainya punya resep yang bisa dihakan. HK itu kan bisa saja pada produk intelektual yang lain ya. Kalau misalnya memberikan ada produk bimbingan ya, yang memang berbeda, kita bisa HK. Nanti biayanya itu bisa ditanggung bersama ya. HK kan murah 450.000 gitu kan. Artikel juga nanti bisa ditanggung bersama ya. Kalau masuk ke jurnal ada yang 500.000 berarti tanggung. Tapi kalau misalnya ke Sinta 1 ya, Sinta 2 ya bagus ya, itu biayanya cukup besar juga harus kita tanggung. 4 juta ya atau 3 juta. Nanti Pak Misno yang akan mengusahakan kalau pembiayaan untuk publikasi kita. Itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Masih ada materi kuesioner ya, nanti saya akan sampaikan di online saja ya. Nanti saya akan share ya materi ini dan juga kuesionernya ya. Ada 3 kuesionernya. Kuesioner untuk desa, kuesioner untuk RW RT, kemudian kuesioner untuk masyarakat ya, terkait dengan motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Terima kasih, saya sampaikan serahkan ke moderator pembawa acara Pak Dr. Nur Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Dr. Hasan Bisri yang sudah menyampaikan materi pertama terkait dengan survei. Kalau sensus itu kan keseluruhan, tapi kalau sensus itu kan survei itu hanya sebagian. Saya berikan 3 penanya ya, karena materi kedua juga pemateri kedua sudah hadir. Saya berikan 3 penanya, silahkan yang mau bertanya acungkan tangan. Lalu dari semester berapa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Masih malu-malu. Atau materi dulu, nggak apa-apa deh. Baik, kalau tidak ada kita kembalikan kepada Dr.
Wisnu, silakan. Sibuk. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Materi pertama sudah selesai. Lanjut saja Pak Romansyah, dipersiapkan untuk pemateri kedua dari Baperinda Ibu. Kalau dulu Bapedalitbang, kalau sekarang kita berubah menjadi Baperinda. Sudah siap Roman? Oke, siap. Materi kedua akan disampaikan oleh Bu Dr. Sinta dari Baperinda Kabupaten Bogor. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wisnu, Pak Punten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para peserta KKN ya, tahun 2026, perkenalkan saya Sinta dan nama lengkapnya Ibu Sinta. Oke, siap. Nama lengkap saya Ibu Sinta Nasution ya. Saya jabatan saya sebagai fungsional analis pemanfaatan iptek ahli muda yang saat ini bekerja di bidang riset dan inovasi daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi sebagai MC ya, bahwa Bapedalitbang itu sejak 2 Januari 2026 ini berubah nomenklatur atau nama ya menjadi Baperinda, yang mungkin secara fungsi itu tidak jauh berbeda, tetapi dari bidang ridanya sendiri yang tadinya sebelumnya namanya bidang litbang, ini lebih ada penekanan kepada riset dan inovasi. Kalau litbang kan penelitian dan pengembangan ya Pak ya, lebih kepada kata-kata inovasinya kurang terlihat gitu. Nah sekarang riset dan inovasi sama mungkin dengan Kota Bogor yang sudah lebih dahulu dia berganti nama menjadi Baperinda. Nah untuk ini terima kasih Pak Dr. Wisnu ya, kami dari Baperinda sudah diundang untuk sekian kalinya. Kita sudah bekerja sama dari 2022 ya Pak ya, betul, kita menandatangani PKS untuk kegiatan yang namanya program Duta Inovasi Desa. Dan alhamdulillah si Rojul Falah tidak pernah absen, ikut terus ya Pak dalam program ini, walaupun belum juara ya Pak, nggak apa-apa ya, juara favorit ya tetap ya. Mudah-mudahan nanti jangan favorit lagi, juara utama ya Pak ya, juara utama mudah-mudahan. Jadi favorit juga tetap membawa hadiah, tapi tentu yang utama yang lebih besar. Tapi bukan itu sih sebetulnya esensinya ya, tetapi bagaimana program-program KKN ini ya, kami yakin bahwa di antara program-program dari rekan-rekan mahasiswa ini banyak yang sangat implementatif dan inovatif tentunya ya, yang membawa dampak cukup besar bagi masyarakat. Nah ini sebetulnya bentuk apresiasi dari kami dengan diikut sertakan di dalam kegiatan lomba seperti itu. Jadi intinya bukan hadiahnya ya Pak ya, tetapi bagaimana ini program ini, KKN ini bisa bermanfaat atau berdampak seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber. Contohnya tadi dendeng dari rendang ya, itu dulu pernah Pak ada anak SMA membuat ya dari daun singkong jadi dendeng rendang, itu pernah menang, tapi di level anak SMA ya. Kalau SMA kan tidak membuat sampai implementasi ya, maksudnya tidak sampai diterapkan di masyarakat, biasanya hanya uji coba. Nah ini KKN ini tentunya berbeda dengan karya-karya inovasi di rekan-rekan yang dilakukan oleh pelajar SMP ataupun SMA. Nah kita lanjutkan, mungkin slide-nya sudah ready ya Pak? Iya, sosialisasi. Oh belum.
yang PDF sosialisasi inovasi nanti. Oh, masih proses ya, nggak apa-apa karena berat, sambil ini aja ya. Jadi di Kabupaten Bogor, tepatnya di Baprida, ini ada 2 lomba sebetulnya. Yang pertama adalah Duta Inovasi Desa. Ini yang dimana program ini dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan bukan hanya KKN sebetulnya. Kalau rekan-rekan mahasiswa ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya yang intinya langsung diimplementasikan di masyarakat, kemudian dia bersifat inovatif, gitu ya. Itu juga bisa didaftarkan dalam kegiatan Duta Inovasi Desa. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya kegiatan KKN, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kedua yang kita lombakan adalah gelar inovasi daerah. Gelar inovasi daerah ini yang bisa rekan-rekan mahasiswa ikut sertakan itu ada 2. Yang pertama bisa sebagai masyarakat umum, misalkan kalau rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang bekerja sebagai guru mungkin ya Pak ya, guru atau misalkan pamong desa dan sebagainya, ini bisa dimasukkan kalau punya ide inovatif yang diimplementasikan misalkan di sekolah. Ya, contohnya tahun kemarin ada dari SMP Cariu, guru menemukan atau membuat alat pembelajaran sekaligus diimplementasikan alat pendeteksi banjir yang ditempel di jembatan Pak. Nah itu dia juara harapan 2, yaitu dari SMP 1 Cariu. Nah itu bisa masuk ke kategori masyarakat. Yang kedua bisa juga sebagai mahasiswa. Nah berarti membawa nama kampus Tirojul Falahnya. Ya kalau tadi berarti membawa, kalau masyarakat membawa nama sendiri gitu ya, dan institusinya mungkin bisa jadi pendidikannya, tapi kalau sebagai mahasiswa itu yang dibawa nama kampusnya, tetapi tentu nama inovatornya tetap tertuang ya, tertuang misalkan nanti dalam sertifikat jika nanti menang lomba seperti itu. Jadi sekali lagi ada 2 nih supaya tidak mispersepsi ya Dr. Misru ya. Jadi bisa ikut langsung Duta Inovasi, ya bisa yang kedua ikut gelar inovasi daerah. Nah, bedanya apa? Bedanya tahapannya di gelar inovasi daerah ini lebih banyak ya. Karena saingannya juga lebih banyak juga. Nah, kalau Duta Inovasi Desa saingannya adalah kampus-kampus betul yang melaksanakan KKN. Jadi nanti disanding dengan kampus-kampus misalkan IPB membuat program KKN, nah dia ada mahasiswanya membuat program inovatif, nah didaftarkan ke kami, nah itu dilombakan. Atau dengan kampus misalkan Unida, atau kemarin yang menang itu IUKI ya, IUKI Umur Puro yang ada di Lumiliang, nah itu dia buat kebanyakan. Makanya ada pertanyaan, Bu, memang harus makanan ya? Enggak sih ya Pak ya, sebetulnya nggak harus makanan. Justru yang juara satunya kemarin dari Al-Hidayah Pak. Al-Hidayah itu membuat inovasi terkait dengan tapi dia bikin website ya. Dia ini Pak, stunting. Jadi dia ada pelatihan terkait stuntingnya, dan nanti di websitenya itu yang bisa diakses oleh umum, dia membuat semacam kayak informasi terkait misalkan menu stunting, tanda-tanda stunting ya. Pokoknya informasi umum maupun spesifik terkait stunting itu juara satunya. Jadi kalau ditanyakan kok Duta Inovasi Desa makanan semua ya? Nah mungkin karena arahnya banyak yang ke arah pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan kewirausahaan. Jadi banyak yang memang kemarin tuh yang menjadi perhatian ketika Bupati datang itu tertarik dengan ini Pak, yang buatan Duta Inovasi, pancake kulit pisang Pak. Jadi dari kulit pisang dibuat pancake ya, dibuat makanan itu saya lupa dari IMN kalau nggak salah, Institut Madani. Nah kalau dari Sirojul Falah sendiri kemarin karena mungkin waktunya ya Pak ya sebetulnya banyak, makanya nanti kami tegaskan lagi bahwa mengirimkan dokumennya itu bisa setelah program KKN-nya itu selesai dilaksanakan. Jadi jangan menunggu nanti kayak seperti yang kemarin ya Pak ya. Jadi sehingga yang di tahun 2025 kemarin yang didaftarkan itu cuma 1, sayang sekali. Padahal katanya ada rumah belajar, ada banyak ya Pak. Salah satunya ada yang implementatif dan berkelanjutan adalah rumah belajar atau
apa Pak itu sekolah ya. Nah rumah belajar perpustakaan misalkan ya. Nah yang kemarin itu yang tempe sawaki ya Pak ya. Tempe sawaki itu sih sebenarnya produknya udah siap jual ya. Jadi untuk inti daripada kegiatan Duta Inovasi Desa ini adalah kalau dilihat dari definisinya adalah Duta Inovasi ini adalah mahasiswa ya, sebagai penggerak inovasi di desa, di mana diintegrasikan dengan beberapa kegiatan seperti tadi yang saya sampaikan adalah kegiatan KKN maupun kegiatan pengabdian masyarakat, di mana nantinya tujuannya adalah inovasi ini bukan hanya nanti ketika kegiatan KKN itu sudah dijalankan dan selesai, itu berhenti di situ, bukan itu harapan kami, tetapi bisa diadopsi. Ini yang perlu digarisbawahi dengan bedanya program KKN yang biasa dengan Duta Inovasi, itu harus diadopsi oleh stakeholder yang ada di masyarakat. Bisa itu misalkan contoh, dulu pernah dari kampus Inais membuat perpustakaan online desa misalkan. Nah itu diserahkan langsung ke pengelola desa atau pamung desanya. Nah nanti jadi ketika mahasiswa sudah tidak KKN lagi, inovasi itu tetap berjalan. Nah bagaimana dengan yang makanan misalkan ya, yang makanan misalkan membuat tadi seperti pancake kulit pisang, diajarkan atau dilatih misalkan ibu-ibu PKK atau mungkin UMKM setempat untuk nantinya ketika rekan-rekan mahasiswa selesai KKN itu bisa diimplementasikan tanpa ada mahasiswa di dalamnya. Jadi bisa terus berlanjut itu sebetulnya. Jadi kalau selama ini KKN kan membuat sebuah program, contoh misalkan program kalau zaman saya dulu ya mengajar misalkan di sekolah, setelah itu sudah aja ya Pak ya, nggak dilanjutkan. Atau membuat rumah baca, dibuat tuh di Poskamling, ada di dulu ada namanya juara dari trilogi kalau nggak salah, jadi Poskamlingnya disulap menjadi rumah baca seperti itu. Ketika sudah beres KKN-nya, ya sudah tidak berjalan lagi. Nah itu kan kebanyakan seperti itu. Padahal program-program KKN mahasiswa banyak yang bagus ya. Nah karena itu kami titip dari program-program KKN ini ada satu saja dari satu kelompok yang menjadi unggulan bersifat inovatif dan diadopsi. Sekali lagi ya, diadopsi oleh stakeholder yang ada di masyarakat. Jadi tidak harus misalkan Pak ini harus atau Bu ini harus unsur kecamatan ya. Kalau memang inovasinya untuk kecamatan mangga. Kalau inovasinya kesehatan misalkan rekan-rekan puskesmas ini ada kegiatan membuat menu baru misalkan untuk penanganan stunting, kan suka ada tuh ya dia menu-menu yang dibagikan di posyandu. Nah, rekan-rekan mahasiswa punya ide nih inovatif untuk membuat sebuah menu baru pengganti yang biasa misalkan yang dibagikan seringnya agar misalkan. Nah, ini ada nih menu yang baru. Nah, itu kan tinggal disampaikan ke pihak prokes atau pihak gizi yang ada di puskesmas, nanti diajak kerjasama bareng. Caranya gimana ya? Ketika rekan-rekan mahasiswa ini melakukan sosialisasi, itu punten mohon diundang dari puskesmas misalkan, nanti bisa disosialisasikan bersama dengan rekan-rekan yang ada di puskesmas dan nantinya diadopsi. Itu yang diharapkan oleh kami seperti itu. Itu yang namanya bedanya program Duta Inovasi dengan program KKN yang umumnya. Jadi minimal bisa satu. Nah nanti setelah program KKN itu berjalan, nanti kan ada bukti-bukti seperti dokumentasi yang Pak Misno, kemudian juga mungkin surat undangan dan sebagainya. Itu dikumpulkan dalam satu proposal, ya proposal inovasi, nanti dikirimkan lewat aplikasi klinik inovasi, ya .bogorhub.go.id. Saya sudah sampaikan ya Pak Misno ya sudah di-share. Nanti silakan dibuat akunnya oleh kelompoknya boleh atau perwakilannya. Nah nanti tinggal menginput. Nah di dalam proses input inovasi, next ini tadi sudah ya. Kita langsung ini udah. Nah ini bidang-bidangnya ya. Nah ini bidang-bidangnya sekali lagi nggak ada di situ kekhususan bidangnya adalah pangan atau makanan, tidak ada. Jadi bisa misalkan di bidang pendidikan, keagamaan juga bisa gitu ya. Contoh misalkan nih berkaitan
sisi pendidikan bisa, kemudian dari bidang farmasi, kesehatan, jadi banyak sekali ya. Jadi persepsi yang salah kalau duta inovasi itu harus makanan. Bu, kalau kesenian gimana, sosial budaya? Ini ada yang menang Pak dulu. Jadi dia menghidupkan kembali atau merepresentasikan kembali budaya angklung Pak. Yang ada di desa, di daerah Pamijahan, kecamatan Pamijahan, itu juga bisa. Ya, jadi sekali lagi tidak harus dalam bentuk makanan. Nah, kemudian ini tahapannya nanti next. Ini tahapan ajangnya untuk sebagai bentuk apresiasi kami terhadap program-program KKN inovatif yang tergabung dalam Duta Inovasi Desa. Yang pertama, kita sedang melakukan sosialisasi saat ini. Jangan lupa rekan-rekan mahasiswa yang bawa handphone sekarang follow dulu, maka buka Bapedalitbang Pak Bogor. Coba follow. Jadi kalau yang nanti Pak syaratnya pas kita panggil, kalau dia tidak follow kelompoknya kita gugurkan Pak. Follow semuanya ya. Karena infonya di sana semua, betul Bu. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, jadi kemarin itu informasinya tidak banyak, tidak sampai karena kita mungkin tidak bersurat, mungkin ya Pak satu. Kedua, banyak rekan-rekan dari mahasiswa tidak follow akunnya Bapedalitbang. Sudah follow ya? Nah, besok insya Allah hari ini kita akan posting juga terkait lomba gelar inovasi daerah ya. Nah itu, jadi alhamdulillah kalau sudah follow ya Pak, semuanya harus sudah follow. Kemudian itu alamatnya Bapedalitbang Pak Bogor ya, masih nama yang lama Bapedalitbang Pak Bogor. Kemudian pendaftaran lomba inovasi sendiri, baik itu nanti yang tadi saya sampaikan ada dua ya, Duta Inovasi dan Gelar Inovasi Daerah ya. Tapi tidak boleh sama ya, kalau sudah ikut Duta Inovasi nggak boleh ikut lagi kalau judulnya sama. Tapi kalau judulnya beda, orangnya sama, boleh Pak. Misalkan satu kelompok dia punya dua program inovasi ya. Contoh kemarin yang kategori masyarakat ada mahasiswa S3 dari UPI Pak, dia membuat cookies kelor kue ya, jadi juara 5 sih Pak, juara 5. Tapi dia nggak mau sebagai mahasiswanya, saya pengennya sebagai masyarakat, karena kalau mahasiswa saingannya banyak susah. Ada dosen dari perguruan tinggi di dalamnya ya, riset-risetnya berat, jadi dia nggak mau. Padahal S3 Pak, dari S3 UPI dia. Jadi dia buat cookies kelor, sebenarnya jurusannya pendidikan matematik loh Pak, pendidikan matematik. Tapi inovasinya cookies kelor ya, mungkin dia beda sendiri lah, punya program sendiri untuk pemberdayaan masyarakat. Nah itu juga boleh dia mendaftarkannya ke kategori masyarakat. Ini pilihan, mungkin strategi ya, saya pengen juara, saya pengennya masyarakat, silakan, tidak ada pembatasan untuk kami. Yang penting inovasinya harus diimplementasikan di Kabupaten Bogor. Jadi kalau misalkan ada saudaranya, misalkan orang Depok punya inovasi pengen daftar, misalkan boleh tidak. Kalau untuk kategori masyarakat, apalagi perguruan tinggi, boleh di luar Kabupaten Bogor. Kalau masyarakat, yang penting diimplementasikannya di Kabupaten Bogor. Hanya untuk misalkan nih ada adiknya atau punya saudara yang sebagai pelajar SMP maupun SMA, itu wajib sekolahnya di Kabupaten Bogor, baru bisa ikut lomba gelar inovasi daerah. Tapi kalau yang tadi, yang penting harus diimplementasikan di Kabupaten Bogor ya, yang kategori masyarakat. Yang berikutnya jadi pendaftarannya nanti via website ya. Nah, kemudian juga nanti ada seleksi administrasi ya. Jadi ada 2 dokumen saja yang kita minta untuk Duta Inovasi, nanti dipilih ketika mau menginput. Nanti ada tata caranya sekilas ya, tentang bagaimana cara pendaftarannya. Nanti saya share juga video tutorialnya ya Pak ya, saya kirim juga. Nah nanti ada seleksi administrasi. Yang pertama harus ada proposalnya, yang kedua harus ada video. Jadi kalau cuma proposal tanpa ada video itu tidak bisa. Ada bagaimana nanti dari juri itu melakukan seleksi substansi. Kemarin jurinya kita dari BRIN Pak, yang Pak Dr. Eka ya, dia sebagai analis kebijakan media ya. Jadi beliau tidak, kalau sebelumnya kita seluruh duta inovasi
program Duta Inovasi yang didaftarkan ke kami itu semuanya masuk, ya, terus tidak ada seleksi presentasi, Pak langsung juara. Sejak tahun 2025 dipilih dulu nih sama juri. Nanti ditentukan mana yang terbaik. Bisa jadi seperti ini, kalau dulu wakil dari universitas memang satu nih yang terbaik. Kalau yang kemarin enggak. Jadi diurutkan. Yang masuk 10 besar menurut juri kampusnya misalkan itu lagi, ya itu. Gitu. Jadi contoh kemarin dari IUKI kalau nggak salah yang paling banyak ada 3 dia yang 2 kalau nggak salah, 1 gugur kalau nggak salah. Jadi 2 yang masuk. Ada yang 1 kampus 1. Bahkan ada 1 yang mengundurkan diri, Pak. Ada. Jadi udah jauh-jauh, Bu. Bapak Ibu ini udah jauh-jauh dari universitas dari Jakarta, dia di Universitas Nahdlatul Ulama, Pak. Ya, Nahdlatul Ulama sudah datang, mahasiswanya lihat presentasi, ditanya-tanya, dia akhirnya mundur, nggak jadi takut. Aduh, kalau ini mah nggak mungkin lah ya, kalau si Rojul kalah mah ya saya bilang, wah ini udah jauh-jauh dari Jakarta. Aduh, kayaknya nggak jadi. Benar, ini kejadian kemarin pas dia udah duduk di dalam gitu, ketika mau seleksi presentasi dia ke bagian terakhir, Bu kami pamit aja, nggak jadi, kayaknya kalah ini, lihat inovasi yang lain sudah mundur. Dia membuat insenerator, padahal apa? Insenerator untuk sampah ya. Saya udah bilang ini kan belum juga ditanya, tapi udah ciut dulu lagi di 2 mahasiswa, padahal jauh-jauh dari Jakarta ya. Tapi karena memang kita tidak ada paksaan, ya mangga saja ya, kita walaupun kita sudah tahan ya, kita kan belum tahu ya hasil akhirnya, cuma melihat yang presentasi terus ditanya-tanya bagus-bagus, padahal makanan banyaknya, Pak. Jadi udah mundur duluan. Ini pengalaman dari tahun kemarin. Jadi setelah seleksi administrasi dilaksanakan seleksi substansi. Jadi isi proposal dengan videonya dilihat apakah memang ini termasuk kegiatan inovasi yang berdampak ya, atau bisa diadopsi oleh masyarakat. Setelah itu dipilih 10 besar atau mungkin kalau tahun kemarin itu 13 besar, baru nanti presentasi, Pak. Jadi tetap ada presentasi nanti di Baperida, tapi dipisah dengan gelar inovasi daerah. Kalau gelar inovasi daerah banyak tahapannya. Ya, jadi presentasinya 2 kali. Setelah presentasi panel ada lagi presentasi finalis. Jadi lebih panjang memang. Ya, hadiahnya mah sama, Pak. Hadiahnya sama. Hadiahnya yang pertama piala Bupati Bogor ya. Jadi alhamdulillah, tentu ini buat kebanggaan juga ya untuk rekan-rekan mahasiswa bisa mendapat penghargaan langsung dari Bupati Bogor. Kemudian juga kita menyediakan stand nanti ya untuk pameran. Biasanya ini tahun kemarin ya, kita belum tahu konsep untuk tahun ini seperti apa. Kita menyediakan pameran juga yang nanti dikunjungi oleh Bapak Bupati ya. Jadi yang pertama piala dengan sertifikat, dan yang ketiga hadiah uang tunainya mah cuma sedikit, mungkin buat jajan bakso mungkin ya, buat rekan-rekan mahasiswa. Itu juara satunya 7,5, Pak, 7,5 juta. Yang keduanya ya mungkin, wah ini mah kecil, cukup buat apa ya ini? Ya ini hanya bentuk apresiasi kami ya, apresiasi. Mudah-mudahan dari lomba ini bisa lebih ditingkatkan lagi, Pak. Mungkin dari contoh ada yang inovasinya madu, ini imago rohani, memang sudah besar ya, kemarin juga kita sempat undang. Atau yang kemarin itu ada ciptaan dari mahasiswa diploma IPB itu apa, vokasi ya, vokasi IPB itu alat pendeteksi penyakit. Nah itu karena tertarik sekali Pak Abang dengan alat tersebut, walaupun sebetulnya belum sempurna ya alatnya untuk mendeteksi penyakit sapi, tapi karena tertarik langsung diundang oleh Bapak Bupati. Jadi ini kan siapa tahu di sini ada program yang berdampak, apalagi buat untuk menangani stunting dan kemiskinan. Bapak Bupati tertarik, langsung dipanggil ke pendopo, Pak, itu mahasiswanya ini. Sejujurnya saya ceritakan nih yang kemarin, padahal itu kalau dilihat inovasinya belum sempurna sekali gitu ya, yang buatan anak mahasiswa, tapi karena ini dianggap wah ini hebat gitu ya, bagus, bisa mendeteksi penyakit. Nah, kita undang. Dan yang kedua juga manfaat atau keuntungannya, kita ada yang namanya adalah difusi inovasi. Jadi kalau produknya ini produk yang bisa dikomersialisasi ya Bapak Ibu, ini kita difusikan juga ke masyarakat seluruh Indonesia. Contoh satu kemarin ya, jadi via Zoom maupun langsung. Ada yang
buatan mahasiswa itu nama inovasinya larvagenik. Jadi ini produk untuk menjantanisasi, saya juga kurang hafal ya, ternyata kalau produk ikan itu lebih bagus jantannya katanya. Ada beberapa produk ya, misalkan untuk di perikanan lah, ikan itu ikan nila itu lebih baik jantannya, seperti itu yang dicari itu justru jantannya. Nah ini jadi bagaimana supaya ikan-ikan ini yang diproduksi itu lebih banyak jantannya. Nah itu dari beberapa wilayah di Indonesia itu banyak yang tertarik Pak. Padahal lagi-lagi banyak pertanyaan ya. Ini terutama dari kelompok ternak mandiri yang kami undang juga kerjasama dengan Diskanak. Ini terkait dengan uji cobanya, apakah ini sudah berhasil atau tidak. Dan kalau yang sudah matang sekali Pak, seperti kemarin ada yang membuat minuman dari tempe, minuman kayak energi ya, energi dari tempe. Ini kita pertemukan dengan PT Mahamiru Pak. Jadi dia semacam makon, seperti itu ya, makon. Karena kan kalau kita sendiri yang mengembangkan, kita nggak punya perusahaan, persyaratan BPOM-nya susah dan sebagainya. Nah kita pertemukan dengan industri. Ini baru tahun ini ya, baru tahun ini kita melaksanakan kerjasama dengan Universitas Pakuan. Jadi beberapa yang sudah ready dari Pakuan kita hadapkan dengan perusahaan PT Mahamiru, dan nanti dari perusahaan itu memilih kira-kira mana yang menurut dia cocok untuk dikerjasamakan. Nah ini kan tentunya menjadi peluang ya buat kita mungkin yang punya produk inovasi tapi kekurangan modal. Memang jujur ini yang dicari oleh perusahaan-perusahaan itu satu nih ya Pak. Kemarin yang saya tanyakan itu adalah minyak esensial oil. Contoh misalkan apa tuh? Iya kayak bahan dari cengkeh kayak gitu tuh. Itu katanya pasarnya banyak, bagus. Ya pokoknya yang esensial oil ya. Saya kurang dia karena sampai keluar Pak. Dia bahkan minta katanya bisa nggak Bu kalau ada inovator yang membuat minyak esensial oil, entah macam-macam jenisnya ya, ada yang dari cengkeh, ada yang dari rosemary ya buat rambut. Itu minta dikumpulkan, dia ingin karena katanya pangsa pasar di luar dia memang banyaknya keluar ya, ekspor itu banyak. Tapi memang punten kalau yang makanan dia kurang. Iya, misalkan keripik karena dia bilang ini mah ranahnya UMKM kalau menurut perusahaan. Jadi mungkin kita bisa difusikannya dengan UMKM. Itu pernah kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi dengan adanya program Duta Inovasi maupun gelar inovasi daerah, kita tahapannya tidak sampai di situ saja, tapi tadi sampai panjang. Nah itu tadi seleksinya ya, dan sifatnya sekali lagi gratis ya, tidak dipungut biaya. Untuk tata laksananya atau tata cara pendaftarannya nanti Pak, itu ada video nanti saya share ke Pak Misno, tapi saya yakin ini rekan-rekan mahasiswa kan literasi digitalnya udah sangat baik. Jadi tanpa dikirimkan video juga udah ngutak-ngatik sendiri, udah ngerti, tiba-tiba kesen aja. Karena ada Pak, belum kita minta aja udah daftar dan sudah mengirimkan, padahal belum juga dibuka gitu. Jadi memang ya sekarang kan lihat TikTok ya Pak ya, sejarah teknologi, ketik kita membuat aplikasi dengan semudah mungkin. Jadi kami titip ini bukan hanya kita mencoba di acara ini untuk sosialisasi Duta Inovasi Desa yang memang dispesifikkan untuk kegiatan KKN, tetapi juga kami titip kepada rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang jadi pengajar juga, untuk menginformasikan bahwa kita punya yang namanya gelar inovasi daerah. Ya, yang hari ini kita resmi dibuka Pak, insya Allah diposting hari ini pengumumannya ya di Instagramnya Bapak Dalitbang. Jadi titip ini ya Pak ya, ini ya di sini kan ada sekolah SMP Sirojung Palang, SMP ada, MTS ada, ya ini belum pernah daftar, padahal lokasinya dekat dengan Kabupaten Bogor seperti itu ya. Jadi saya yakin potensi inovasi itu sekali lagi tidak dibatasi oleh derajat ekonomi Pak. Itu salah sekali ya, sekolahnya harus sebesar Al-Kahfi misalkan ya, atau sebesar Umur Muro baru menang, enggak. Kemarin saya sampaikan nih Pak, ini yang membuat takjub Dewan Juri ya, ada satu sekolah SMP 3 Ciawi itu jauh banget ke dalam tuh, di gang ya Bapak Ibu rekan-rekan ke dalam. Kemudian yang menangnya itu
Ojek. Jadi kalau dari segi kemampuan mungkin jauh dengan SMP 2 Kemang yang ada di sini di Jalan Baru ya. Di Jalan Baru ke arah Kemang itu kan di kota, ini kan di daerah desa ya. Tapi dia